dengan nama kuliah. Nah, kalau kita lihat sekilas ya, ini ya, apa namanya? Ini udah sebetulnya di bawah ini udah saya tulis bahwa key-nya di sini ada dua, yaitu nama kuliah. Ya. Nah, untuk NRP sendiri, jika dia sebagai kunci, nah apakah dia akan menentukan nama mata kuliahnya? Tidak. Apakah dia akan menentukan nama mahasiswa? Iya. Apakah dia akan menentukan nilai huruf? Tidak. Ya. Jadi apa istilahnya untuk setiap key yang udah kita tentukan, kita cek. Nah, kita istilahnya kita analisis ya, dianalisis. Key ini dia akan menentukan atribut yang mana saja. Nah, kalau di sini ya pada contoh ini ternyata NRP ini dia hanya menentukan nama mahasiswanya. Kenapa hanya menentukan nama mahasiswa? Karena untuk setiap data yang sama pada NRP itu juga muncul data yang sama pada nama mahasiswa jika ada yang sama ya. Nah, misalnya kita lihat ini contohnya nih 9801. Namanya Ali Akbar. Kemudian berikutnya ada lagi nih 9801 pada baris ketiga. Ali Akbar juga ya. Nah, jadi dari sini saja ya sesuai dengan maknanya ini ya, jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B-nya juga itu sama. Berarti maknanya A itu akan mempengaruhi nilai B. Jadi berarti di sini NRP akan menentukan nama mahasiswa. Ya, kemudian untuk nama kuliah. Nah, kebetulan nama kuliah ini cuma satu yang berkait dengan nama mata kuliahnya. Ya, jadi ya udah dia berarti nggak ada ya, nggak ada pasangannya. Nah, namun untuk nilai huruf, nah tadi yang bertanya kenapa harus sama-sama sekaligus? Kenapa harus nama kuliah dengan NRP sekaligus yang akan menentukan nilai huruf? Jadi kenapa seperti ini? Nah, ini pertanyaannya. Ya, jadi ya tadi kan nama kuliah itu tidak menentukan nilai huruf. Betul? Apakah betul ada suatu nama mata kuliah itu nanti nilai hurufnya A semuanya? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Jadi intinya kalau kalian ambil mata kuliah kan nggak mungkin semuanya itu nilai A semuanya kan nggak. Nah itu maknanya. Jadi kalau andaikan nama kuliah itu akan menentukan mana ya? Nggak ada pilihannya. Kalaupun andaikan nama kuliah ini akan menentukan nilai huruf, maka maknanya untuk nama mata kuliah yang sama, nilai hurufnya itu akan sama semuanya. Nah, pada kasus ini kan tidak. Beda-beda ya, ini ada struktur data A, struktur data B. Malah ada basis data yang kosong, belum ada nilai. Nah, sehingga apa? Sehingga nilai huruf ini, ya atributnya itu ternyata belum ditentukan oleh atribut yang lain. Jadi dia belum tergantung dengan atribut yang lain. Makanya sekarang kita lihat apakah mungkin dia tergantung kepada dua-dua atribut kunci ini sekaligus. Jadi secara bersama-sama. Nah, maknanya yang ada di A itu tidak harus satu atribut saja, boleh dua, boleh tiga, ya. Apakah yang ada di B ini juga harus satu atribut saja? Tidak, boleh lebih. Ya, ini hanya sekedar perumpamaan saja, A dan B. Nah, jadi maknanya nilai huruf ini ternyata ditentukan oleh kuncinya, kedua-dua kunci ini sekaligus. Jadi dia ditentukan oleh nama kul dan juga ditentukan oleh NRP-nya secara bersama-sama. Nah, kalau kita ingin membuktikannya, kebetulan di sini apa istilahnya ya? Tidak ada yang sama persis ya nilainya. Jadi kalau ingin kita buktikan sebetulnya setiap barisnya itu harus sama. Jadi minimal itu dua barisnya harus sama. Seperti yang tadi kasus NRP dengan nama mahasiswa. Jadi sama persis. Nah kebetulan di sini datanya itu nggak ada yang sama persis. Nah tapi
di sini kita bisa langsung mengetahui bahwa dari mana nilai huruf ini muncul. Apakah nilai huruf ini tergantung kepada NRP? Tidak, kan nggak mungkin. Misalnya NIM kalian, apakah dari NIM kalian pasti akan bisa selalu mendapatkan nilai A? Kan nggak mungkin kan? Nah, untuk nama mata kuliah juga seperti itu. Jadi maknanya apa? Nilai huruf ini tergantung kepada kedua-dua atribut kunci secara sekaligus. Nah, sehingga inilah dia muncul. Nah, ya, ini sebetulnya saya kayaknya ada buat contoh lain, cuma saya hidden. Nah, ini dia ya, contoh lainnya. Dari sini mungkin bisa lebih dipahami. Nah, di sini ada tabelnya namanya sales. Nah, table sales ini ada product name, order number, customer name, customer address, credit, date, dan sales name. Kira-kira, nah kira-kira ini kita tentukan dulu nih, kan A menentukan B. Nah, A ini apa aja? Nah, Q-nya itu apa aja kira-kira? Apa? Order number, terus apa lagi? Bingung. Order number dah, betul. Tinggal dilihat aja ciri-ciri utama yang paling penting tadi. Kita lihat mana yang kira-kira sama. Misalnya customer name. Nah, ini Dave Bahman. Address-nya di Austin. Apakah betul untuk nama yang sama Dave Bahman ini address-nya di Austin juga? Yang baris yang kedua paling bawah tadi sama ya. Berarti kan itu sesuai dengan syarat tadi kan? Jika dan hanya jika ada dua baris pada bagian A itu sama dengan dua baris yang ada pada bagian B. Nah, jadi maknanya customer name itu juga nanti akan menentukan customer address. Berarti selain order number, apalagi kuncinya yang lain? Customer name. Ya, customer name. Nah, ada lagi kah yang lain? Product name. Oke, product name. Kita tulis dulu. Nanti kita lihat kembali. Product, susah kalian nulisnya. Product name. Bu, ada yang mau masuk, Bu? Baik, nah sekarang kira-kira ya berdasarkan key yang tadi kita perkirakan ini, ya, order number misalnya. Nah, dari order number ini, kira-kira dia akan menentukan data apa saja. Untuk customer name, itu dia akan menentukan data apa saja. Apa-apa? Kalau customer name, customer name, address, Bu. Customer address. Oke, saya nggak tulis ya karena panjang kali. Ini saya tulis satu. Nah, jadi dia menentukan satu. Apalagi yang lain? Apalagi yang nilainya sama? Product name dia menentukan sales name, Bu. Product name, sales name. Ya betul. Product name, menentukan, saya tulis ini ya, 2. Apalagi? Customer name dulu. Untuk customer name, ada nggak satu lagi atribut yang nilainya itu pasti akan sama? Lihat. Dave Beckman, dia menentukan customer address. Sudah kan? Satu kan? Nah, bagaimana dengan kredit? Kredit enggak, Bu, tapi.
Kredit itu istilahnya kayak ini, kayak poin. Nah, misalkan kayak kita belanja online, nah kita kan sering tuh ada dapat poin. Nah, itu dia makna daripada kredit. Jadi setiap dia membeli sesuatu, dia ada dapat poinnya, dia ada dapat kreditnya. Ada nggak untuk setiap customer name yang nilainya sama? Coba kita lihat. Dave McMahon, Austin 6. Di bawah Dave McMahon, Austin 6. Kemudian cuman itu aja ya yang double. Oh nih, Charles Chicago 77. Ya, berarti sama ya, ada 2 baris yang sama. Oke, ini saya tulis angkanya 3. Karena kalau nulis panjang-panjang kali agak susah sedikit. Nah, ada yang lain? Tapi Date ini adalah date tanggal pembelian ya, sales. Oke, nggak ada kaitannya. Nah, sekarang product name. Tadi product name itu akan menentukan apa tadi? Siapa tadi? Sales ya. Kenapa duanya di sini silap? Duanya itu di sini, sales ya. Betul. Vacuum cleaner. Salesnya Carl. Bawah ini Carl juga. Betul. Sama. Kemudian refrigerator Dick Phillips. Oke. Nah, paham ya? Paham ya? Nah, jadi berarti betul product name itu akan menentukan sales name. Sekarang apa lagi? Ibu, Ya, itu kan yang customer name tadi Ibu bilang kaitannya sama kredit. Tapi yang paling bawah juga 6, Bu, sama kayak Dave. iya kan bukan 6-nya saja. Jadi maknanya secara bersama-sama sekaligus nilainya itu akan sama. Maknanya seperti ini ya. Contoh misalnya customer name-nya itu si Dave ini, ya maka nilai untuk customer address dengan kreditnya itu haruslah sama. Jadi untuk Dave itu customer address-nya Austin, kreditnya 6. Di bawahnya juga sama. Nah, seperti yang lainnya Charles customer address-nya Chicago. Nah, kreditnya juga sama-sama 7. Nah, jadi bersamaan nilainya, bukan nilai 6-nya saja yang kita lihat, tapi nilai address dan nilai kreditnya itu sama untuk customer name yang sama. Paham maksudnya? Paham, Bu? Oke. Mana lagi atribut yang belum ditentukan oleh apapun? Sales name udah, product name udah, date ya. Nah, apakah order number ini akan menentukan date? Setiap order maka date-nya juga beda-beda. Nah, berarti ini dia tidak sendirian. Nah, jadi order number ini key-nya yang di sebelah kiri itu dia tidak sendirian. Berarti ya, order number-nya nggak ada yang sama nih ya. Order number tidak ada yang sama, berarti order number apa lagi? Product name ya. Jadi product name susah kok. Saya tulis produk aja ya, produk. Kemudian apa lagi? Customer name. Ya, key-nya itu secara bersama-sama dia akan menentukan date. Paham? Jadi maknanya tanggal ini adalah tanggal sales-nya, tanggal penjualan. Nah, tanggal penjualan ini ditentukan dari apa? Ditentukan dari nomor ordernya itu berapa, produk apa yang dibeli, dan customer name-nya itu siapa. Nah, jadi ini secara bersama-sama itu akan menentukan tanggal sales-nya itu
terjadi. Ya lebih kurang seperti itulah ya. Tapi kayaknya nggak usah membayangkan yang susah-susah dulu. Tapi kira-kira seperti itu. Biasanya akan langsung nampak jelas apa istilahnya ya. Mana yang menentukan apa istilahnya bagian A yang menentukan B itu biasanya akan nampak jelas. Karena setiap kita mengkaji suatu kasus itu kan berarti kan ada kasusnya. Nah, jadi berdasarkan kasus tadi waktu kita baca itu sebetulnya secara tidak langsung kita udah tahu oh bahwa yang ini itu pasti akan menentukan yang ini. Nah, jadi biasanya itu pasti akan nampak. Biasanya ya. Makanya itulah pentingnya proses analisis keperluan dan perencanaan. Nah, itu dia tujuannya. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Kedua. Oke, normalisasi kedua itu berarti kita menghilangkan ketergantungan parsial. Nah, kalau yang pertama maknanya yang nilainya multi value ataupun komposit itu kita hapus. Nah, kalau sudah berhasil kita hapus, maka kita akan berada pada normalisasi pertama. Nah, kemudian yang normalisasi kedua, syaratnya bahwa semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung. Nah, ini dia yang makna tadi, functional dependency-nya. Jadi yang bukan kunci hanya boleh tergantung kepada yang kunci saja. Yang bukan kunci hanya boleh tergantung kepada atribut kunci saja. Jika ada yang parsial, maksudnya setengah-setengah, dia tidak tergantung kepada kunci A. Tapi ternyata dia tergantung kepada kunci B, misalnya. Ya berarti ada yang harus kita pecah tabelnya. Kenapa? Ya maknanya ada yang nggak sinkron istilahnya ya. Nah, jadi makanya harus kita pisahkan pada tabel yang lain. Nah, contohnya misalnya di sini. Di sini ya, seperti tadi waktu saya jelaskan tentang functional dependency, tahapan pertama kita lihat terlebih dahulu nanti mana yang kira-kira merupakan key-nya, mana yang merupakan kuncinya. Kebetulan di sini nggak ada data, tapi karena ini adalah kasus yang sering kita temukan, kita pasti udah tahu kira-kira yang merupakan kunci, yang pasti akan unik, ya itu apa? NRP, dan kode mata kuliah, ya kan? NRP dan kode mata kuliah. Nah, sekarang kita lihat apakah NRP dan kode mata kuliah ini secara bersama-sama dia akan menentukan namanya, nama mahasiswa. Jadi ada NIM-nya 111, kode mata kuliahnya INF 01, maka nama mahasiswanya itu adalah si Ali. Ada nggak kayak gitu? Apakah ada seperti itu? Kok bingung? Jadi seperti ini. Ini maknanya yang pertama ini ya. Apakah apakah NRP dengan kode mata kuliah itu secara bersama-sama akan menentukan atribut nama? Ya atau tidak? NIM kalian dengan kode mata kuliah, apakah akan menentukan nama kalian? Enggak kan? Ya. Ini kita berbicara secara logika aja, secara logika yang realnya itu seperti apa. Tidak. Jadi maknanya ya dia tidak tergantung. Apakah NRP dengan kode mata kuliah itu akan menentukan alamat? Enggak juga. Tidak. Apakah juga akan menentukan nama mata kuliah? Enggak juga. Ya. Apakah akan menentukan SKS-nya? Tidak juga. Nah, namun NRP dengan kode mata kuliah secara bersama-sama dia akan menentukan nilai hurufnya. Ya, jadi kesimpulan kita apa? Nama, alamat, nama mata kuliah dan SKS ini sebetulnya tergantung dengan apa? Ya, sebetulnya dia tergantung dengan apa? Nah, ternyata, itulah yang dikatakan dia parsial. Ternyata dia tidak tergantung ke sini. Nah, dia tidak tergantung kepada NRP dan kode mata kuliah secara sekaligus. Parsial itu kan setengah-setengah istilahnya kan. Nah, ternyata dia tidak bergantung kepada kedua-duanya.
ya, dia tidak tergantung kepada kedua-duanya. Nah, sehingga apa? Dia hanya tergantung kepada satu saja. Misalnya, nama. Nama ini hanya tergantung dengan NRP-nya saja. Kan sebagian kan berarti kan? Jadi istilahnya dia tergantung tidak kepada kedua-duanya sekaligus, tidak kepada kedua-dua kunci ini sekaligus. Sehingga itulah yang kita katakan sebagai ketergantungan parsial. Ya, setengah aja dia tergantung. Setengahnya lagi kemana? Ya, setengahnya lagi enggak. Nah, sehingga kita pisah. Ya, kita pisah. Jadi ternyata kita pisahkan bagaimana caranya. Kita lihat, jika nama ini tergantung kepada NRP, maka maknanya nama ini akan berada pada tabel yang sama dengan NRP. Kemudian alamat mahasiswa. Apakah alamat mahasiswa ini akan tergantung kode mata kuliah? Tidak. Apakah tergantung kepada NRP? Iya. Maka maknanya nama dan alamat itu akan ditentukan oleh NRP. Ya, jadi kalau saya tulis seperti ini, NRP itu akan menentukan namanya, nama, dan alamat. Saya tidak tulis yang panjangnya karena agak susah nulisnya di sini. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, kemudian untuk nama mata kuliahnya, apakah nama mata kuliah itu ditentukan oleh NRP? Tidak. Berarti nama mata kuliah ini ditentukan oleh kode mata kuliahnya, MK kode ini. Nah, kemudian SKS-nya, apakah SKS itu ditentukan oleh kode mata kuliah? Iya. Nah, berarti ya. Nah, sekarang kita pisah nih ceritanya. MK kode akan menentukan apa saja? Nama mata kuliahnya, nama MK nama sebetulnya dibalik, dan SKS. Ya, paham? Nah, dan satu lagi yang mana? Satu lagi yang ini. Nah, sehingga apa? Pada tahap ini, ya, pada tahap ini kita memecah dari satu tabel menjadi berapa tabel di sini? 1, 2, 3 tabel. Yang pertama adalah tabel yang berisi NRP, nama dan alamat. Anggaplah kita beri nama tabel tersebut sebagai tabel mahasiswa, ya, 1. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS-nya. Anggaplah kita beri nama tabel tersebut menjadi tabel mata kuliah. Kemudian satunya lagi adalah tabel pengaitnya, ya, pengait antara tabel mahasiswa tadi dengan tabel mata kuliah. Anggaplah kita beri nama tabel nilai. Nah, apa saja isinya? Isinya adalah NRP, kode mata kuliah, dan nilai huruf. Nah, sehingga endingnya jadi seperti ini. Nah, ini dia isi daripada tabelnya. Nah, ini dia. Nah, sebetulnya kalau kalian melakukan proses peranjakan IR diagram, itu nggak akan mungkin kita menemukan contoh tabel seperti ini. Nggak ada. Kenapa? Karena biasanya waktu kalian baca kasus, mahasiswa itu sendiri, nggak ada kaitannya sama mata kuliah, kan? Ya kan? Entitas itu kan istilahnya suatu benda, ya kan? Apakah itu berupa benda nyata ataupun berupa konsep. Jadi mahasiswa dengan mata kuliah nggak ada kaitan. Kenapa harus kita gabungkan dalam satu tabel yang sama? Nah, jadi kalau kalian melakukan proses database life cycle dari awal, dari analisis, perancangan, sebetulnya itu rasanya ya, menurut saya, itu tidak mungkin kita akan menghasilkan tabel yang seperti ini. Nah, ya. Izin Bu. Kenapa? Karena waktu desain aja kalian nggak tahu. Mahasiswa itu satu entitas sendiri, mata kuliah satu entitas sendiri. Kemudian ada relasinya, mahasiswa mengambil mata kuliah, kan? Nah, dari relasinya itu nanti sudah bisa dibuat tabel yang dihasilkan seperti apa, langsung kepisah dia.
Jadi nggak mungkin jadi satu tabel ini. Makanya pada slide yang terakhir saya udah jelaskan di sini. Slide mana ya? Kalau nggak salah ada. Nah ini dia. Ya. Nah sebetulnya kalau kalian melakukan proses perancangan, itu kemungkinan besar tabel-tabel yang dihasilkan itu sudah baik. Ataupun nyaris baik, nyaris normal. Nah, nyaris normal itu maknanya hanya memerlukan perubahan minimal. Nah, misal seperti ini ya. Misal ada suatu atribut yang multi value. Ya, multi value. Nah, pada tahap perancangan atributnya itu masih kita buat multi value, belum kita buat dalam bentuk entitas. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti waktu kita ingin buat penormalan 1NF, nah barulah kita ubah dari yang multi value tadi menjadi entitas. Makanya saya bilang, minggu lalu kalau nggak salah, ada yang nanya, kalau multi value gimana? Apakah kita buat sebagai entitas atau sebagai atribut? Nah, saya bilang silahkan, dua-duanya boleh. Secara konsep, ya, secara konsep kita buat sebagai atribut, boleh. Kita buat langsung sebagai entitas, boleh, lebih baik lagi. Nah, maknanya kalau langsung udah dibuat sebagai entitas, berarti proses penormalannya nggak perlu kita lakukan lagi. Paham? Kenapa? Karena yang 1NF, yang multi value, itu pasti akan kita pisahkan. Nah, itu makna itu apa namanya? Makna dari yang saya jelaskan minggu lalu. Kenapa kalau yang multi value itu boleh atribut, boleh entitas. Nah, itu dia. Tinggal pilih aja mau yang mana. Nah, mau buat atribut boleh, tapi nanti waktu penormalan juga otomatis dia akan menjadi entitas. Ya, ada lagi? Yang 2NF sudah bisa dipahami? Ya, tabelnya belum normal, kenapa? Karena semua datanya ada di dalam satu tabel. Nah, biasanya tabel-tabel seperti ini sering kalian lihat kalau orang masih menggunakan Excel. Ya atau enggak? Kalau kita masih pakai Excel kan biasanya semuanya dalam satu sheet yang sama, nggak dipisah pun dalam sheet yang lain kan, biasanya seperti itu. Nah, anggaplah ini tabel ini munculnya dari suatu spreadsheet, apa istilahnya dari suatu Excel. Jadi ada nomor mahasiswa, jurusan, kode MK, nama MK, kode dosen, nama dosen, dan nilai. Nah, untuk nomor mahasiswa 2683, namanya Welly, jurusannya MI, kode MK-nya dia mengambil 2 mata kuliah. Untuk nomor mahasiswa 5432, Bakri, jurusannya AK, dia mengambil 3 mata kuliah. Nah, kira-kira untuk menghasilkan 1NF, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ada perulangan nggak di sini? Belum di. Ada data yang berulang atau tidak? Ada data yang multi value atau tidak? Ada data yang komposit atau tidak? Ibu, sepertinya belum di. Ya kan? Ya. Jadi ini kan sebetulnya kalau di Excel kan sering kita lakukan ya. Merge apa tuh? Sebetulnya proses merge itu sebetulnya dari satu data yang kita merge itu dia ada beberapa data. Maknanya apa? Multi value. Itulah dia konsep dari multi value. Nah, jadi ini kan, anggaplah ini Excel-nya. Nah, ini sebetulnya satu kolom yang di merge. Ini juga. Nah, untuk setiap data nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan ini ternyata ada beberapa kode MK, nama MK, kode dosen, nama dosen, dan nilai. Nah, sehingga apa? Belum memenuhi syarat 1NF. Bagaimana caranya kita mengubah menjadi 1NF? Bagaimana caranya? Diapain? Isi semuanya. Ya. Ini kan kosong nih. Ini kan nggak ada nilai sebetulnya kan. Jadi ini diisi. Di sini kita isi 26 8 3E. Di sini kita isi namanya si Welly. Di sini juga kita isi jurusannya MI. Paham? Karena ini sebetulnya multi value. Di sinilah dia multi value-nya nih. Nah, multi value itu gimana cara kita hapuskan multi value? Ya maknanya
Jangan sampai ada lagi multi-value. Berarti untuk setiap nama mata kuliah, kode mata kuliah, itu nanti akan ada nomor mahasiswa, nama mahasiswa, dan jurusannya. Jadi nanti hasilnya kira-kira jadi seperti ini. Paham? Kan tadi awalnya ini istilahnya kayak ini, apa namanya, merge. Jadi satu kolom tadi, ya, satu kolom itu kesannya ada beberapa data. Nah, multi value itu makna multi value. Mana? M1350. Enggak. M1350 punya si Bakri. Ini satu baris nih. Ini satu baris. Kan nampak nih satu baris. Nah, satu baris ya. Jadi yang MI350 yang pertama ini, nah itu punya Welly. Yang ini itu juga punya Welly. Ini bayangkan seperti kalian melihatnya itu di Excel. Nah, bayangkan seperti itu. Ini juga sama. AKN 201 ini punya siapa? Punya si Bakri. MKT 300 ini punya si Bakri juga. Ya, sehingga sewaktu kita ubah menjadi satu NF, hasilnya menjadi seperti ini. Ya, satu NF tujuannya apa? Satu kolom, satu nilai. Atomik. Satu kolom, satu nilai. Ya, satu kolom, satu nilai. Itu satu NF. Nah, dua NF-nya gimana? Hilangkan ketergantungan parsial. Caranya gimana? Tentukan dulu key-nya yang mana saja. Mana key-nya di sini? Nomor mahasiswa, kode mata kuliah, kode dosen, Oke. Nah, jadi nomor mahasiswa itu nanti akan menentukan apa saja? Nama mahasiswa dan jurusannya. Kode mata kuliah akan menentukan apa saja? Nama mata kuliah. Kode dosen akan menentukan apa? Nama dosen. Sekarang nilainya. Nilainya itu ditentukan oleh ya. Nomor mahasiswa Nah, dan ini MK. hasilnya. Oh, ini ternyata belum dipisah ya. Pada tahap 3 malah nanti ini dipisah nih. Ini ya, 2 NF-nya itu pada jawaban ini belum dipisahkan. Nah, kalau kalian mau pisahkan terus, boleh, silahkan, nggak ada masalah. Nah, nanti di tahap 3 NF-nya itu baru terpisahkan ya. Jadi sama saja. Kalau mau langsung dipisahkan, kode dosen dengan nama dosen dipisahkan satu tabel sendiri, boleh. Nggak ada masalah. Nah, kebetulan di sini nggak langsung dipisahkan. Nah, untuk 3NF ini kan berarti kita hilangkan ketergantungan transitif, ya, ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif itu bermakna ada atribut bukan kunci yang tergantung kepada atribut bukan kunci lainnya. Nah, ini yang tadi makna yang saya katakan tadi, ya. Karena di sini hasilnya yang dimunculkan ada kode dosen dan nama dosen pada tabel kuliah. Nah, ternyata nama dosen ini ditentukan oleh kode dosen. Nah, dengan anggapan di sini sama-sama atribut bukan kunci. Nah, karena dia kita anggap sama-sama atribut bukan kunci, ya. Nah, ini adalah yang kita katakan sebagai ketergantungan transitif. Jadi, apa yang harus dilakukan? Pisahkan dia. Jadi, pisahkan yang apa namanya? Yang bermasalah tadi menjadi satu tabel yang baru, ya. Sehingga hasilnya seperti ini, ada tabel dosen. Nah, apa isi tabel dosennya? Kode dosen dan nama dosen. Jadi ke bawah. Nama dosen.
Nah, kemudian jangan lupa ada penghubungnya, kode dosennya. Jangan lupa kita masukkan pada tabel mata kuliah. Kalau lupa, apa yang terjadi? Kalau misalnya kode dosen ini, kolom kode dosen ini nggak kita masukkan pada tabel mata kuliah, apa yang terjadi? Hah? Dosennya primary key. Dosennya ada nih primary key-nya di sini. Ada nih primary key-nya di sini. Kalau pada tabel mata kuliah kita menghapuskan kolom kode dosen, apa akibatnya? Nggak ada foreign key-nya. Apa makna nggak ada foreign key? Ya, nggak ada rujukannya kan? Makna foreign key apa? Dia merujuk ke tabel yang lain. Nah, kalau kolom kode dosen ini kita hapus, berarti antara mata kuliah dengan dosennya nggak ada pengaitnya sama sekali, hilang kaitannya. Padahal tujuan kita melakukan normalisasi, ya, kita ingin membuat suatu tabel itu menjadi normal. Nah, caranya apa? Akan banyak melakukan proses pemisahan menjadi tabel yang baru. Tapi waktu kita bisa menjadi tabel yang baru, jangan sampai kalau kita gabungkan, nggak bisa kita gabungkan lagi. Kenapa nggak bisa kita gabungkan? Penghubungnya hilang. Nah, itu maknanya. Kayak itu, ada kata-katanya pada slide beberapa, lossless join decomposition. Nah, jadi jangan sampai waktu kita ingin menggabungkan kembali, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ya ini, yang mengaitkan antar tabel tadi hilang. Oke, ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan?